Masih ada di beberapa masjid ya. Sambil saya siapkan PPT-nya. Adik-adik menyiapkan on-cam-nya ya. Insya Allah kita 45 menit lah kuliahnya. Ini kan adik-adik sudah praktikum ya tentang krim. Dan kemarin ketika kita diskusi eh, kuliah tentang ointment ya, tentang salep, itu kan ada beberapa pertanyaan ya tentang krim. Nah, ini saya apa namanya? Nanti saya buka sesi diskusi ya tentang krim. Apalagi adik-adik sudah membuat dan mungkin ada trouble di sana. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan ya. Oke, sekarang kita bahas sediaan semi solid yang sangat banyak-banyak apa namanya dibuat ya. Itu adalah sediaan krim dan sediaan krim ini eh, terutama di kosmetik ya, itu eh, banyak sekali digunakan di berbagai macam eh, fungsi gitu ya. Dan kalau kita belajar tentang krim, nanti tidak hanya belajar tentang untuk obat saja tujuannya ya, bisa untuk kosmetik ya. Jadi ketika kita apa namanya belajar sediaan semi solid ya, tujuannya itu tidak semata-mata hanya untuk nanti diaplikasikan di obat tidak. Jadi ini adalah kita belajar bagaimana membuat suatu basis yang itu bahan aktifnya bisa kita masuki bahan aktif obat, bahan aktif apa namanya kosmetik ya itu bisa ya. Jadi kalau bedanya obat sama kosmetik, bahan aktif obat sama bahan aktif kosmetik itu kan kalau secara definisi kosmetik itu kan dipakai di epidermis saja, sedangkan obat itu nanti mempengaruhi fisiologis ya. Kalau krim berarti di kulit ya. Oh, misalnya mempengaruhi fisiologis kulit gitu ya untuk obat jerawat ya. Nah, itu mempengaruhi untuk obat apa namanya antiinflamasi gitu ya. Itu sampai daerah dermis misalnya. Eh, kalau kosmetik hanya sampai epidermis ya. Jadi ketika kita belajar krim itu sebenarnya adalah pengetahuan basis secara umum yang itu nanti kita bisa masukin bahan aktif apapun ya. Ini paling seru karena belajar krim ya. Karena apa namanya? Krim itu kan seperti yang saya sampaikan di salep kemarin ya. Itu merupakan bagian dari salep ya kan? Bagian dari salep. Ada 4 macam basis salep ya. Basis yang hidrokarbon ya. Kemudian basis yang apa namanya? Dapat dicuci dengan air ya. Kemudian basis yang larut air ya. Satunya basis apa ya? Yang lanolin ya, adepslane gitu ya, yang sedikit air ya. Nah, krim ya, krim itu adalah basis yang dapat dicuci dengan air ya. Kalau hidrokarbon pure, dia apa namanya tidak mengandung air ya, hanya apa namanya basis yang seperti yang dibikin kemarin salep ya. Kalau yang mengandung sedikit air atau basis serap gitu ya, menyerap hanya sedikit air saja 15% mungkin ya. Kalau yang ini basis yang dapat dicuci dengan air ya, bisa mengandung air itu bisa mengandung sampai 50% atau 60% ya, atau bahkan lebih ya. Yang itu terdiri atas 2 fase ya. Jadi kita akan berbicara tentang dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Nah, dapat dicuci dengan air ya. Ini adalah basis sebenarnya prinsipnya emulsi kan ya. Emulsi itu ada 2 fase, ada minyak dalam air ya, atau kita sebut salep hidrofilik, atau kalau ini kita sebut krim. Kalau ini dari Farmakopeia edisi 6 nih ya.
atau sebagai basis yang dapat dicuci dengan air, ya, karena memang udah dicuci dari kulit ataupun dilap basah, ya. Nah, ini biasanya ini sering banyak diterima untuk dasar kosmetik, ya. Jadi meskipun kosmetologi itu ada di apa namanya di mata kuliah pilihan, kalau kosmetologi kan nanti lebih banyak belajar tentang bahan-bahan aktifnya, ya, bahan-bahan aktif yang sebagai anti-aging, sebagai apa namanya antioksidan, ya. Tapi sebenarnya basis cara pembuatan krim itu ada di semisolida, ya. Nah, kosmetik tapi juga eh, tadi saya sebutkan bisa ya memang basis untuk bahan obat, ya. Nah ini lebih apa namanya lebih larut, ya, lebih larut dapat dicuci dengan air, ya, daripada hidrokarbon. Jadi krim itu adalah bentuk sediaan setengah padat, ya, semi solid, mengandung bisa satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai, ya. Istilah ini secara tradisional, ini nanti bisa dibaca sendiri lah, ya, sehingga apa namanya secara konsep, ya, memang krim itu adalah bentuk semi solid emulsi, ya. Jadi emulsi ada dua fase, air dan minyak, ya. Tadi kita bicara krim, pengertian krim yang ada di farmakope. Kemudian karena krim itu apa namanya tadi, ya, emulsi, sehingga saya masukkan juga kita baca lagi pengertian emulsi yang ada di farmakope, ya. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Ya, jadi ada fase minyak dalam bentuk droplet-droplet, bulatan-bulatan kecil yang itu merata di dalam air, ya, pembawa air. Bentar, ini baterainya mau habis. Jika minyak yang merupakan fase dispersi dan urutan air merupakan fase pembawa, berarti dia emulsi minyak dalam air atau sebaliknya, ya. Kalau emulsi apa namanya dropletnya itu kurang dari 0,1 mikrometer, ya, atau 100 nanometer, dia merupakan mikroemulsi, ya. Itu kalau kita membaginya berdasarkan ukuran dari droplet. Kalau emulsi sendiri itu kalau ditarik ini ada di apa namanya liquid, ya. Kalau emulsi sendiri mulai dari cairan yang sudah dituang hingga krim setengah padat. Ya, ini ada di apa namanya liquid nih, ya, emulsi yang cair. Kalau ini sekarang kita bicara emulsi yang setengah padat atau yang krim, ya. Jadi kalau kita bicara krim, sekali lagi konsistensinya adalah semi solid. Tipenya bisa oil in water atau water in oil, atau bisa juga double layer, oil in water kemudian dimasukkan oil lagi, atau water in oil kemudian dimasukkan water lagi. Ini jangan digunakan, ya. Kemudian fase dispersinya tadi, ya, yang mikroemulsi itu udah 0,1 sampai 100 mikrometer, yang mikroemulsi yang 100 nanometer.
ya. Jangan, jangan, jangan. Kalau untuk penggunaan terapi untuk kulit biasanya banyak digunakan yang tipenya oil in water. Tapi kalau untuk pembersih ataupun emulien ya, ini di kosmetik itu misalnya apa namanya susu pembersih gitu ya. Oilnya pasti lebih banyak, water in oil atau untuk membantu melembabkan ya. Membantu melembabkan itu fase minyaknya biasanya di luar, water in oil ya. Nah, sekarang kita masuk detail ke formulasinya. Tadi kan konsep dari krim ya. Ini saya garis miring lotion. Kalau lotion itu yang apa namanya lebih cair ya. Kalau dituangkan dia mengalir. Kalau krim yang lebih setengah padat ya. Ini ada oil and water. Kalau emulsi yang terdispersi ini kan droplet-dropletnya ini ya. Jadi saya harap konsep ini tuh nanti melekat ya sampai nanti kalian lulus S1 mau maju interview apoteker misalnya, ini basic ilmu-ilmu seperti ini tuh ditanyakan gitu. Dan ada loh yang nggak bisa menjawab emulsi itu apa, krim itu apa, lupa gitu. Padahal ini diulang-ulang terus ya. Jadi krim itu adalah bentuknya emulsi ya. Emulsi itu ada di atas dua fase, di mana fase misalnya oilnya itu terdispersi ya dalam bentuk bulatan-bulatan di dalam media pendispersnya air ya. Nah, isinya krim ya, ini pasti kalian di praktikum sudah banyak sekali dibahas ya. Ada bahan aktif ya, pasti ada fase minyak ya, karena tadi itu ini ada dua fase. Ada fase minyaknya, ada yang menggunakan humectant. Nanti kita lebih kenal lagi humectant itu apa sebenarnya pengertiannya ya. Ada emulsifiernya, jelas emulsifier ini karena ada dua fase yang nggak mau gabung kalau nggak ada emulgator atau emulsifier. Ada juga nanti mengenal thickening agent, agen yang membuat apa namanya lebih tebal ya, thickening, kental ya, thickening. Kemudian antioksidan ya, ada pengawet, ada juga sequestering agent atau chelating agent, ada aqueous. Jadi krim atau lotion itu isinya ya paling nggak ada ini ya. Meskipun mungkin salah satu bisa dihilangkan, misalnya antioksidan gitu, bisa. Tapi fase minyak ya, emulsifier paling umum fase minyak, emulsifier sama aqueous kan ya, yang utama. Nah isinya seperti ini, humectant, emulsifier, thickening agent, antioksidan, pengawet, sequestering agent. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Emulsifier, emulgator, ya. Emulgator itu penting untuk bisa menggabungkan fase minyak dan fase air. Nah, disinilah biasanya pecah itu karena emulgatornya kurang, ya, atau apa namanya kurang tepat, gitu ya. Kalian bisa menggunakan kombinasi dua atau tiga emulgator baik tipe OW maupun tipe water in oil ya. Yang paling banyak ya tipe oil in water sebenarnya ini triethanolamin stearat. Ini sering keluar ini. Ini juga nanti akan saya keluarkan. Emulgator triethanolamin stearat. Ini karena paling banyak dipakai ya. Sebentar. Ini. Nah, emulgator triethanolamin stearat itu merupakan hasil reaksi antara triethanolamin yang dia merupakan alkalizing agent atau alkali itu agen pembasah ya. Dia sifatnya basah. Kalau dikombinasikan sama asam lemak atau di sini kita misalnya pakai asam stearat paling banyak,
akan terjadi reaksi penyabunan menjadi triethanolamin stearat atau emulgator. Jadi sebenarnya penyabunan yang membentuk emulgator triethanolamin stearat. Itu sebenarnya sabun. Tapi kalian, karena ini sabun, mengaduknya itu memang harus pelan-pelan karena kalau mengaduknya itu sangat kencang dan ada udara yang terjebak di dalamnya akan menjadi busa lama-lama, ya. Karena pada dasarnya ya emang itu sabun karena kalian mereaksikan antara TEA sama asam stearat. Nanti kalian ingat-ingat lagi, emulgator yang kalian gunakan di dalam formulasi krim itu apa saja? Biasanya paling banyak ini dulu, kombinasi triethanolamin sama asam stearat. Ya, ini basis vanishing cream yang umum. Kombinasi TEA sama asam stearat. Jadi, TEA itu suatu agen pembasah, kalau direaksikan dengan asam stearat yang asam lemak akan terjadi reaksi penyabunan. Ya, kalau kalian belajar lebih luas lagi tentang sabun, ya, kalau kalian bikin sabun alami, kalian reaksikan antara basa NaOH dengan minyak goreng, ya, kalian campurkan itu jadi sabun, ya. Jadi agen pembasah dicampurkan asam lemak, di sini minyak goreng itu asam lemak. Kalau kalian campurkan, dia jadi sabun. Mungkin kalau yang belajar kosmetologi ketika belajar sabun, ya belajar sabun alami, itu adalah konsep pembuatan sabun alami. Ya. Nah, ini sama seperti ini. Sebenarnya sabun anionik, di mana nanti dia akan menjadi surfaktan sebenarnya. Etanolamin stearat ini emulgator surfaktan anionik, ya, yang terjadi reaksi antara ini. Ya. Yang paling banyak nanti akan saya keluarkan karena paling banyak dipakai ini di vanishing cream banyak dipakai. Ya, apakah triethanolamin saja bisa sebagai emulgator tanpa ada asam stearat? Nggak bisa. Jadi kalau bikin gel kan ada triethanolamin itu. Apakah triethanolamin di dalam gel itu sebagai emulgator? Tidak, karena dia tidak direaksikan dengan asam lemak. Apakah asam stearat, misalnya kita nambahin asam stearat di dalam suatu krim itu, kemudian tanpa triethanolamin, apakah dia bisa jadi emulgator asam stearat itu? Tidak bisa, ya. Sehingga kalau di dalam suatu formula krim, kalau triethanolamin saja tidak bisa sebagai emulgator, ataupun asam stearat saja tidak bisa sebagai emulgator. Dia bisa sebagai emulgator kalau direaksikan, membentuk reaksi penyabunan yang akan menjadi suatu surfaktan anionik namanya triethanolamin stearat. Dia bisa sebagai emulgator. Namanya surfaktan, dia gandeng fase minyak bisa, gandeng fase air bisa. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Ini basic pembuatan vanishing cream, ya. Jadi jangan sampai salah kalau triethanolamin kalau tertulis sebagai emulgator gitu di dalam formula itu sebenarnya kurang tepat. Nah, kalau dia nggak digabung sama asam stearat ya nggak bisa jadi emulgator. Lebih tepatnya kalian menulisnya sebagai alkalizing agent. Ya, asam stearat kalian tulis sebagai basis gitu. Atau nanti apa namanya ada kalau dalam formula itu memang ada dua-duanya, triethanolamin ada, asam stearat, kalian bisa kasih garis miring ini sebagai emulgator. Asam stearat sebagai emulgator. Nanti karena akan saya reaksikan keduanya ini ya menjadi suatu emulgator. Triethanolamin larut air, asam stearat larut minyak. Sendiri-sendiri ya. Nanti triethanolamin masuk fase air dipanaskan, asam stearat dimasukkan
bagian fase minyak dipanaskan, kemudian digabung. Ya, itu tadi ya. Nah, itu tipenya cocoknya untuk tipe krim yang oil in water. Ya, yang dimana waternya itu lebih banyak, 60% lebih dibanding minyaknya. Kalau pakai triethanol stearat untuk tipe WO yang minyaknya lebih banyak nggak bisa, pecah. Ya. Nah, triethanol stearat tadi hasil reaksi. Ya. Kalau yang setelahnya ini sudah jadi, tinggal beli. Jadi, ya, kalau ini kan harus reaksi tadi, triethanolamin sama asam stearat. Kalau steril alkohol, stearat, ini yang nama-nama dagang ya, PEG 40 hydrogenated castor oil. Banyak sekali sebenarnya emulgator-emulgator yang ada di pasaran, ya. Ini nama dagang semua gliseril kokoat, ya. Ini, nah, ini ada yang langsung dijual juga ya. Ada polisorbat twin 20, polisorbat 60 twin, twin 60, twin apa namanya 80 itu langsung jadi ya twin ya itu suatu surfaktan ya. Sudah belajar di liquid tentang emulgator, tentang emulsi kan ya. Nah, ini twin yang tipe OW pakai polisorbat twin 20, 60, 80. Ya. Kalau ini kalau mau yang saya mau tipenya water in oil, ini yang cocok gliseril stearat, poliglyceril oleat, sorbitan stearat itu apa namanya? Span ya. Glikol stearat, gliseril oleat, sorbitan oleat, lauretika, glikol stearat. Kalau mau apa namanya? Stabil ya, tipe OW itu kombinasi misalnya triethanol stearat ada juga ditambah twin sama span. Jadi paling apa namanya paling stabil itu kalau ada kombinasi twin sama span ya. Twin sama span kemudian dihitung nilai HLB-nya ya. Nah, itu eh, akan lebih menstabilkan. Jadi kombinasi antara twin sama span ya. Nah, itu mungkin yang paling banyak dipakai itu triathlon stearat, kemudian twin sama span. Ya, selain sebenarnya banyak sekali berkembang emulgator-emulgator yang digunakan untuk tipe emulsi tertentu. Ya, itu untuk apa namanya emulgator. Ya, kemudian sekarang kita masuk. Ada pertanyaan tentang emulgator? Halo? Belum ada Belum. itu. Belum ya. Sekarang kita masuk ke preservatif. Ini saya ambil dari buku apa namanya ini ya, Dermatological and Transdermal Formulation. Ya, ada banyak sekali sebenarnya pengawet-pengawet yang bisa kita gunakan. Ya, nah sebenarnya bagaimana sih cara mempertimbangkan pengawet mana yang sesuai untuk sediaan kita? Ada beberapa apa namanya eh, pengawet yang ideal itu sebenarnya seperti apa ya? Kita bicara pengawet yang ideal, yang bagus itu yang apa sih? Kayak gimana? Yang pertama, pengawet yang bagus itu kalau dia pada konsentrasi yang rendah bisa melawan bakteri atau mikroba dengan spektrum yang luas. Artinya dengan kadar yang sedikit dan kadar yang rendah dia bisa apa namanya mematikan gram positif dan gram negatif. Ya. Kemudian dia bisa terlarut baik di dalam formula yang kita gunakan, konsentrasi yang tertentu itu bisa larut dengan baik di dalam formula kita. Kemudian dia non toksik ya, tidak sensitif, non sensitizing pada konsumen ya, pada konsentrasi tertentu ya.
kompatibel dengan semua komponen, ya. Kemudian tidak mempengaruhi karakteristik fisik, jadi nggak merubah warna, nggak merubah bau, ya. Kemudian yang penting ini stabil pada pH yang luas, pH yang bisa asam, netral, basa, dia nggak masalah, ya. Itu juga pada temperatur. Tentunya yang terakhir adalah nggak mahal. Ya, tidak mahal. Itu nanti kalau sudah masuk pertimbangan ketika di industri, harga itu akan menjadi pertimbangan juga. Oke, itu ya. Jadi maunya sih preservatif yang ideal yang digunakan di dalam formulasi kita itu seperti itu. Nah, sekarang ada data tentang pengawet-pengawet yang digunakan, ya, tentang bagaimana dia aktivitasnya terhadap antimikrobial baik terhadap gram positif, gram negatif, ya, kemudian jamur dan kapang, ya, dan dia bisa digunakan di konsentrasi berapa persen dan pH range-nya berapa, ya, pH range-nya berapa, ya. Kita lihat satu-satu coba. Benzoik, asam benzoat. Ini ada keterangan kalau yang angka 1 itu berarti sangat aktif, ya, bagus. Nomor 2 ya tengah-tengah moderate. Nomor 3 weakly, ya. Jadi kalau asam benzoat terhadap gram positifnya sangat bagus, gram negatif ya bisa juga, mold, kapang, dan jamurnya kurang, ya, lemah, ya. Kemudian ada asam sorbat, ya. Asam sorbat terhadap gram positif dan negatif itu moderate, ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Kalau asam benzoat tadi range-nya untuk pH asam, ya. Asam sorbat di bawah 6,5. Nah, kalau di sekarang kita bicara phenoksi etanol. Terhadap gram positif moderat, gram negatif bagus, mold sama yeastnya ya apa namanya kurang, ya. Konsentrasinya bisa sampai 1%. Range pH-nya luas, ya. Range pH-nya luas. Nah, dari penelitian yang dilakukan cutting kakak tingkat kalian terhadap sediaan kosmetik yang diteliti itu sediaan apa namanya eh, serum vitamin C, body lotion, ya, itu kalau obat kan nggak ada ingredients-nya, ya, yang tertera di apa namanya di packaging, ya, sehingga kita nggak bisa analisa dia pakai pengawetnya apa, ini kita juga nggak bisa analisa. Tapi kalau kosmetik, ya, ingredients-nya terpampang jelas sehingga bisa kita lihat, bisa kita analisa itu dia pengawetnya pakai apa, ya, karena pengguna kosmetik pun sensitif terhadap preservatif, ya. Mungkin pernah mendengar saya nggak mau mengandung paraben, ya, karena ya dalam tanda kutip ada yang marketing apa namanya oh, paraben itu penyebab kanker gitu, ya, jadi free paraben, ya, sehingga apa namanya konsumen itu sebenarnya bisa melihat ingredients yang ada di dalam kosmetik. Nah, itu apa namanya kemarin dijadikan salah satu judul skripsi, ya. Bagaimana sih penggunaan preservatif yang ada di dalam serum vitamin C yang beredar di Indonesia. Juga body lotion, ya, yang beredar di Indonesia ternyata fenoksietanol, ya, itu paling banyak dipakai di sediaan kosmetik yang beredar di Indonesia. Dan di beberapa jurnal, ya, yang mengambil data yang sama, maksudnya di luar negeri, ya, di Australia itu memang paling banyak itu menggunakan fenoksi etanol, ya, dibanding pengawet-pengawet lain karena memang dia pH
penggunaannya range-nya itu lebar. Artinya sediaan untuk yang pH-nya asam, bisa jadi karena bahan aktifnya asam, misalnya serum vitamin C ya, vitamin C atau apa namanya bahan-bahan aktif lain ya, itu pH-nya kan bermacam-macam. Nah, fenoksietanol dia termasuk bisa bekerja di pH manapun sehingga lebih banyak dipakai fenoksietanol ya. Ini secara apa namanya market di pasar memang paling banyak dipakai. Kemudian mungkin ini yang masih boleh dipakai ya, metil, propil, butil, paraben. Boleh dipakai ya. Karena banyak yang bilang itu nggak boleh dipakai, masih boleh ya di peraturan BPOM boleh tentunya dengan pembatasan kadar ya. Jadi dia gram positifnya memang bagus ya. Untuk gram negatif ya agak lemah ya, tapi bisa untuk kapang dan jamur. Ya, ini dengan range pH tertentu ya. Ini di apa namanya di peraturan BPOM ya yang tahun 2019 mungkin ya yang peraturan tentang bahan-bahan teknis yang digunakan di apa namanya kosmetik itu ada aturan batas maksimalnya ya. Ini metil paraben, propil sebenarnya ya boleh dipakai nih ya. Ini range pH-nya sebenarnya juga cukup luas ya. Jadi pH 3 asam sampai 9,5 ya. Itu. Kemudian ada chlorokresol ya. eh, Jarang dipakai sih, tapi ya ada beberapa yang memakai benzalkonium klorida ya sama cetrimid ya. Oke, ini optimal pH range untuk aktivitasnya ya. Jadi kalau yang fenoksietanol tuh sebenarnya dia bisa range berapa aja. Yang ini metilparaben sebaiknya di pH 7,5 nih ya. Tuh. Nah, berarti nanti kalau kalian menemui misalnya saya mau ngeklaim sediaan ini apa namanya tanpa paraben gitu ya. Saya mau jualannya ya nggak mau yang menu paraben, kalian bisa pilihkan yang ini ya, fenoksietanol paling banyak dipakai. Ya. Ini untuk apa namanya mahasiswa skripsi yang maksudnya di teknologi itu sudah ke arah pakai fenoksietanol semua ya, baik yang sediaan gel ataupun sediaan krim. Ya. Tapi memang dari sisi biaya memang lebih mahal ya dibanding metil propil paraben ini. Ya. Oke, ini kita sudah belajar preservatif, fase minyak. Mungkin di fase minyak kemarin ointment sudah kita bahas sedikit ya. Jadi fase minyak ya, itu kalau tadi ya di emulsi kan ada fase minyaknya. Ya, fase minyak ini saya ulangi lagi di sini supaya bisa apa namanya memilihkan fase minyak yang sesuai dengan sediaannya dan jika terjadi apa namanya suatu konsistensi yang tidak diinginkan, misalnya terlalu padat, oh berarti mungkin fase minyaknya yang perlu kita kurangi, atau terlalu encer, bisa jadi ada fase minyak yang perlu kita tambahkan. Ya, nah fase minyaknya kita perlu tahu apa namanya konsistensinya ya, bentuknya itu seperti apa. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Meskipun sudah kemarin keluar di apa namanya salep ya. Kalau berdasarkan sumbernya ada yang dari hewan, contohnya lanolin, lemak bulu domba, beeswax dari lilin lebah ya, ada squalene ini dari ikan hiu apa ikan pausnya squalene ya. Kemudian dari tumbuhan, ada tumbuhan dari olive oil, coconut oil,
dari mineral ya, ada parafin, vaselin album ya. Berdasarkan bentuknya, nah ini penting ya, keilmuan eh, mengetahui bentuk dari minyak karena nanti bisa membantu menyelesaikan problem atau permasalahan yang timbul ya. Kalau yang bentuknya padat, wax, beeswax ya. Semi solid vaseline album. Kalau cair ini oil banyak sekali ya. Olive oil, jojoba oil ya. Ya ini saya skip ya. Nah ini apa namanya pembagian untuk oil, minyak dan lemak ya. Ada olive oil, camellia oil banyak sekali ya. Kalau oil-oil itu bisa kita apa namanya sumbernya bisa macam-macam ya. Kemudian bentuk wax ya, padatan ya. Eh ini udah coba Elva masuk ke sini. Ada yang carnauba wax, ada lilia wax ya. Ini bisa kita gunakan sebagai apa namanya pembentuk basis dari krim ya. Nah, hidrokarbon juga ya. Hidrokarbon itu kita bisa jadikan fase minyak di dalam krim ya. Mulai liquid parafin, parafin, petrolatum atau vaselinum, sarasin, microcrystalline wax, squalene tadi yang dari ikan paus tadi dia sumber hidrokarbon sebenarnya. Nah, ini ada asam lemak, fatty acid. Nah, ini ya, asam stearat itu sebenarnya sumber fase minyak sebenarnya asam stearat. Dia kalau berdiri sendiri, dia asam lemak. Ya, tapi kalau nanti dikombinasikan sama yang namanya triethanolamin menjadi triethanolamin stearat, ya. Ini yang paling banyak asam stearat, ya. Sebenarnya bisa dipakai ini asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam isostearat. Ya. Yang paling banyak ini asam stearat. Ini semuanya kalau bereaksi, kalau ada suatu basa, dia bisa bereaksi membentuk surfaktan tadi, surfaktan anionik, ya, menjadi reaksi penyabunan, ya. Nah, ini ada fase minyak yang golongan higher alkohol. Ini penting sekali. Ini juga selain sebagai sumber karena dia larut minyak, sebenarnya dia juga sebagai stiffening agent atau agen thickening agent, agen apa namanya membuat menjadi eh, apa namanya kental sebenarnya setil alkohol ya. Setil alkohol, kalian bisa gunakan ini sebagai untuk penyelamat krim ya yang pecah ya. Jadi supaya mencegah apa tadi sudah ada emulgatornya misalnya. Kemudian untuk meningkatkan viskositas supaya nggak gampang pecah, kalian bisa tambahkan nih setil alkohol ya. Setil alkohol. Ini paling banyak dipakai setil alkohol dibanding stearil alkohol, isosteril alkohol ataupun 2-oksidodekanol. Ini setil alkohol. Ini salah satu apa namanya bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan viskositas dari emulsi itu supaya lebih kuat apa namanya ikatannya, jadi lebih stabil ya. Dan juga bisa meningkatkan viskositas ya. Biasanya dipakai 2% setil alkohol. Dia masuk fase minyak, dia karena larut minyak ini. Kemudian ada golongan ester ya, sumber fase minyak ya, ada isopropil miristat, ya ini golongan miristat, hexanoat, malat ya. Bisa dipakai ini sebagai sumber minyak. Oke. Ada pertanyaan sampai sini tentang fase-fase minyak? Belum ada Ibu. Belum ada, oke. Sekarang kita masuk yang namanya, tadi di atas tadi ada istilah humectant. Ya. Kalau kita bicara humectant itu sebenarnya
bagian dari moisturizer. Nah, mungkin ini kalau yang di kosmetologi ini saya bahas satu pertemuan sendiri tentang bab moisturizer ini ya. Karena kita bicara krim ya, kita pasti memasukkan suatu moisturizer di dalam sediaan kita ya. Istilah moisturizer itu sebenarnya rumah besarnya. Moisture itu lembab, zer itu pelembab ya. Moisturizer kalau di dalam bahasa Indonesia pelembab sebenarnya, moisturizer. Di dalam rumah moisturizer itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa istilah ya. Saya langsung ke sini aja supaya untuk bisa membedakan ya. Mungkin pernah mendengar istilah humectant. Mendengar istilah humectant, istilah emollient, istilah oklusif atau okluden. Ya. Moisturizer itu rumah besarnya. Mekanisme untuk menjadi moisturizer itu bisa kita bagi menjadi tiga, humectant, emollient, dan oklusif atau okluden. Cara kerja moisturizer yang dengan humectant itu adalah dengan mengikat air, menarik air. Contohnya ini di stratum corneum nih ya. Kemudian ada kita kasih humectant ya. Kita kasih bahan yang mempunyai mekanisme humectant. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh humectant, contohnya apa, emollient contohnya apa, oklusif contohnya apa ya. Nanti ada lagi. Kita masih masuk ke mekanismenya. Humectant, bahan yang bekerja sebagai humectant, dia akan mampu menarik air dari lingkungan sekitarnya supaya stay di atas, jangan nguap dulu gitu. Jangan nguap ya, kamu stay di atas supaya kulitnya lembab. Jadi cara kerja si humectant, ketika kita oleskan bahan yang bersifat humectant, dia akan mengikat air dari lingkungan dan ditahan di situ. Jangan nguap gitu. Kulit kering, nggak lembab, itu kan penguapan terjadi terus-menerus. Kalau kita oleskan humectant, dia narik air, airnya stay di atas kulit, lembab. Ya. Begitu juga kalau kita masukkan si bahan yang mempunyai sifat humectant di dalam sediaan kita, ya, di dalam sediaan kita, dia mampu menahan penguapan air dari sediaan, sehingga sediaannya itu nggak gampang kering, ya. Propylene glycol contohnya, gliserin, humectant, ya. Kalau kita masukkan propylene glycol di dalam sediaan kita itu airnya akan tertahan, nggak gampang nguap sediaan kita. Ketika kita oleskan di kulit, si propylene glycol bersifat sebagai humectant atau menarik air ya, dengan cara menarik air dari sekitar ya, dan juga dari kulit itu tidak diuapkan ya, ditarik, ditahan di dalam apa namanya humectant ini. Ini ya, jadi konsep humectant saya harap adik-adik nggak bingung lagi. Ini contohnya adalah propylene glycol, gliserin. Kemudian humectant bekerjanya kayak gini ya. Ini ada humectant, kemudian ini ya menarik titik-titik air. Sekarang ada emollient, istilah emollient. Ini sama-sama untuk membantu melembabkan ya. Ini emollient. Emollient suatu bahan kalau kita oleskan dia akan masuk ke sela-sela seperti ini yang merah-merah ini. Dia masuk ke sela-sela, ini stratum corneum ya. Kita bicara stratum corneum nih yang paling atas ya. Akan masuk ke sela-sela seperti ini. Apa jadinya kalau sela-sela itu ketutup emollient?
penguapan air itu akan dicegah. Apa yang terjadi kalau dicegah? Air akan tertahan di sini. Apa yang terjadi kalau tertahan di sini? Kulit jadi lembab karena airnya nggak nguap. Nih, airnya yang harusnya nguap ke sana dan kulit menjadi kering itu ditahan oleh si emolien. Ketika ditahan, air akan tertumpuk di sini dan menjadi lembab. Mekanisme ini hampir sama dengan oklusif, tapi kalau oklusif penutupannya sangat tebal. Sangat tebal karena ini ada sifat contohnya Vaselinum album tuh ya, Vaselin tuh. Dia sangat menutup sekali. Jadi kalau ada fase minyak, krim yang pakai fase minyak yang isinya Vaselinum album ataupun parafin segala macam itu sifat nutupnya sangat tebal sekali. Jadi Vaselinum album, fase minyak itu dia juga bisa sebagai moisturizer dengan bekerja sebagai oklusif ini. Ini nutup kayak gini. Sehingga apa yang terjadi kalau ditutup jalannya? Air mau nguap nggak bisa. Sehingga air tertahan di sini. Nah, makanya kalau ada krim ya yang mengandung oklusif Vaselinum album, parafin itu sangat-sangat membantu orang yang kulit kering ya. Jadi kalau di Arab gitu misalnya udaranya kan kering ya. Kelembapannya rendah 40%, 60%. Kalau di Indonesia kan lembab ya, panas lembab. Kalau di Arab kan panas kering ya. Kulit kan jadi cepat kering, cepat nguap. Apa yang terjadi kalau kulit cepat apa namanya airnya cepat nguap kan kulit kering banget. Jadi solusinya bukan dengan nyemprot air wudhu bukan ya. Kalau di Arab supaya lembab saya kasih air gitu ya supaya basah enggak salah malahan jangan dikasih air malah harus dikasih vaselin ditahan tuh penguapan airnya bukan tambah dibasahi sebenarnya ya jadi untuk membantu meningkatkan kelembapan itu malah dikasih minyak dikasih oklusif kasih vaselin ya kasih vaselin kasih atau emolien kasih minyak malahan supaya lembab itu bukan malah dikasih air ya karena dengan kita kasih minyak ya oil-oil nih emolien ya itu akan menahan penguapan air ya kalau menahan penguapan air kulit jadi terasa lembab ya tuh nah ini adalah mekanisme dari moisturizer ya moisturizer sekali lagi membantu melembabkan kulit ya dengan cara mekanisme ini yang humectant bisa juga untuk membantu menjaga kelembapan dari sediaan ya, membantu menjaga kelembapan dari sediaan karena dia mengikat air sehingga sediaan itu nggak gampang kering ya. Ini moisturizer. Nah, contoh moisturizer ya, humectant paling banyak dari glycerin propylene glycol ya yang kalian pakai ya. Glycerin propylene glycol. Ini kita bicara bahan tambahan nih. Glycerin propylene glycol, emolien itu asam stearat ya, asam stearat, squalene ya, asam oleat ya, golongan yang fatty alkohol ya. Dan yang oklusif Vaselinum album, beeswax ya, mineral oil ya, carnauba wax ya, yang lemak-lemak ya. Ini. Jadi kalau misalnya tertulis di situ ada Vaselin, fase minyak, kemudian kalian tulis dia sebagai moisturizer, bisa ya. Kemudian di situ ada asam stearat, kemudian kalian tulis sebagai fase minyak, kalian tulis sebagai atau moisturizer, atau misalnya kalian di situ formulanya ada triethanolamin, kalian strip lagi sebagai emulgator, bisa. Sehingga harus kalian bisa jelaskan bagaimana mekanisme si asam stearat ini bisa sebagai
moisturizer, bisa sebagai fase minyak ya, bisa sebagai emulgator. Itu bisa kalian jelaskan ya. Jadi yang sebagai moisturizer pelembab banyak sekali ini fase-fase minyak itu moisturizer sebenarnya. Yang humectant itu beberapa ya, glycerin, propylene glycol ya. Glycerin kalian tulis sebagai moisturizer ya juga boleh ya. Moisturizer karena pada dasarnya humectant kan masuk moisturizer, tapi memang lebih spesifik lagi yang humectant. Cara mekanismenya dengan menarik air ya. Nah, ini ya, kalau kita bicara humectant ya, yang menarik air ya, ada contohnya glycerin, sorbitol, propylene glycol. Ini paling banyak dipakai mungkin ya, glycerin sama propylene glycol ya. Sebenarnya masih banyak hal-hal lain lagi ya. Misalnya kalau ini hyaluronic acid itu dipakai sebagai bahan aktif biasanya ya, kan ada ya apa namanya pelembab dijual tersendiri itu biasanya kosmetik ya. Ini sebagai moisturizer. Bahan aktifnya ini apa? Moisturizer, hyaluronic acid. Ya, gitu ya biasanya. Hyaluronic acid sebagai bahan aktif dalam produk moisturizer. Ya. Nah, sebenarnya konsepnya dia adalah humectant ya. Humectant yang bisa menarik air. Ya, mekanisme kerja hyaluronic acid sebagai moisturizer adalah dengan humectant atau menarik air. Ya. Nah, tadi kita bicara thickening agent, agen yang bisa membentuk bodi atau meningkatkan viskositas ya, menjaga stabilitas, memperbaiki tekstur, memberikan rheologi yang lebih baik. Ini paling baik ini setil alkohol ya. Kemudian asam stearat tadi ya, ada santan gam ya, ada hidroksietil selulose HEC. Ya, ini bahan-bahan yang bisa meningkatkan viskositas, ya, memperbaiki tekstur. Ini kalau ini sih pada dasarnya dia gelling agentnya santan gam sama hidroksietil selulose itu kalau kita bicara di gel, ya, sebenarnya dia gelling agent, ya. Kalau kita kasih air, dia akan ngembang, ya kan, jadi viskositasnya meningkat, memperbaiki tekstur, ya. Kemudian ada sequestering agent. Apa sih sequestering agent atau kita sebut sebagai chelating agent? Fungsinya untuk mengikat logam. Kenapa kok logam diikat? Karena ion logam dapat menurunkan kualitas di mana merubah warna dan mempercepat proses oksidasi. Ini loh, mempercepat proses oksidasi. Sehingga logam itu harus kita ikat. Nah, contohnya sequestering agent apa? Paling banyak sodium edetat, fosforik acid, citric acid, tapi paling banyak ini nih, Na-eta, ya. Na-eta paling banyak dipakai ini. Ya, dibanding ini nih. Di sini cuma sebagai bahan bacaan aja, tapi yang dipakai ini harus diingat-ingat nih. Na-eta sebagai sequestering agent. Antioksidan, ya, antioksidan banyak sekali ada BHA, BHT ini yang larut minyak, ya, larut minyak. Yang larut air ada vitamin C, ya. Kemudian ada golongan sulfat nih ya, sodium metabisulfit, ya, itu yang larut air, ya. Kita sudah bicara di apa namanya di salep ya. Nah, ini ya. Ini apa namanya kalau antioksidan BHA itu sebenarnya sinergis ya. Kalau kita tambahkan citric acid tadi dia sebagai sequestering agent, nanti dia bisa mencegah oksidasi atau tambahin fosforic acid dan lecithin. BHT juga gitu. Citric dan fosforic acid. Antioksidan propyl dan alpha tocopherol kalau ada citric acid dan fosforic acid itu bisa sinergis. Jadi
apa namanya, ini kan chelating agent ya, jadi bisa mencegah eh, katalis oksidasinya itu diperlambat. Nah, kalau kita bicara tadi pengawet ideal, kalau yang antioksidan ideal itu apa? Konsentrasinya rendah sudah efektif. Sama ya, non-toxic, non-iritan, non-sensitizing ya, nggak mudah terdekomposisi, nggak berbau, kemudian tidak berwarna, stabil dan efektif pada pH yang luas, netral, dan tidak mudah menguap. Ya, hampir-hampir sama ya dengan apa namanya pengawet tadi ya. Nah, ini ada satu lagi nih. Ada pertanyaan sampai sini? Enhancer mungkin saya cukupkan sampai sini. Kita bahas minggu depan mungkin ya enhancer ya. Ibu izin bertanya, Ya, untuk absensinya bagaimana nggih, Ibu? ya. Nanti absensinya manual dulu ya. Manual dulu nanti saya pindahkan aja. Kan apa namanya nanti saya lihat sekilas siapa yang nggak masuk. Nanti saya pindahkan sendiri saja. Jadi nanti absen manual saja untuk yang saya. Ya, Baik, Ibu, terima kasih. oke. Ada pertanyaan sampai sini? Minggu depan kita bahas sedikit tentang enhancer. Ya. Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Oke, Alhamdulillah. Berarti membuat krim itu mudah ya, karena kalian sudah tahu konsepnya. Kemudian bahan-bahannya, bahan-bahan tambahnya juga sudah apa namanya bisa memetakan butuhnya apa, cara memilihnya bagaimana, sehingga nanti memformulasikan suatu bahan aktif itu baik obat ataupun kosmetik di dalam suatu sediaan krim itu kalian bisa. Karena krim paling banyak dibuat ya di dalam sediaan yang beredar. Sehingga pasti kalian harus dituntut kompetensinya untuk apa formulasikan suatu krim ya. Gitu, adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya mulai kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan itu membawa manfaat, pencerahan untuk adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.